Nah di situ orang tua harus aware gitu, harus sadar bahwa tanggung jawab ini semuanya ada di tangan kita. Ya. Kalau kita tidak yang memulai pertama kali, pasti orang lain yang akan memulainya. Iya, karena penanaman mindset itu dasarnya ya Pak ya. Dasarnya. Nanti kita beralih ke perilaku, ke karakter, kan repot lagi kalau misalnya kita salah tanam atau misalnya sejak kecilnya sudah salah input gitu ya. Iya, jangan kita berbicara karakter dulu deh. Kebiasaannya aja ya. Kalau itu sudah terbentuk, waduh, itu akan sangat sulit untuk kita ubah dan menjadi kebiasaan yang lain gitu. Oh iya, tapi kalau misalnya gini Pak, ada nih misalnya contoh seorang ibu yang memiliki anak remaja yang sudah anak remajanya ini sudah terbentuk mindset atau pola pikir yang memang dikatakan itu tidak benar gitu, misalnya kayak marah-marah itu biasa aja, terus dia berbohong itu biasa aja, terus dia mengatakan sesuatu yang tidak semestinya itu biasa aja gitu kan, karena dari dulunya mungkin diajarkan seperti itu oleh lingkungan dan lain-lain yang tidak difilter oleh orang tua. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini orang tua harus mesti ngapain nih Pak buat merubah nih anak? Ya pertama orang tua harus sadar dulu ya bahwa selama ini ada kesalahan yang mereka perbuat. Introspeksi dulu. Ya harus introspeksi diri dulu ke dalam. Mengapa semua ini bisa terjadi? Ya. Setelah tahu jawabannya, ya kita harus mulai memperbaikinya. Tapi jangan inginnya yang instan saja gitu. Hanya ingin anaknya cepat berubah gitu. Karena anak kita kan bukan satria baja hitam gitu kan. Berubah gitu. Ya, butuh waktu. Karena sudah menjadi bisa dibilang karakter. Iya tuh yang udah ngedengkot gitu ya. Iya. Teman dan nangkep gitu. Dan kita mau mengurainya itu butuh waktu pastinya. Kayak benang kusut kita ingin urai. Pasti kan butuh waktu. Ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, di sini memang dibutuhkan kesabaran dari orang tua. Tapi orang tua jangan nyerah gitu ya Pak ya. Terus jangan aja. Ya kalau kita nyerah ya namanya kita sudah pasrah dengan nasib. Ya sudahlah, anak kita seperti ini mau diapain lagi? Nah, ya banyak kan orang tuh seperti itu. Nah, padahal orang udah tua gede ini dah katanya udah benar kayak gitu kan ya. Padahal orang tua kadang nggak sadar gitu. Nanti apa yang dilakukan oleh anaknya itu imbasnya kepada orang tua juga. Misalnya juga ya. Anaknya kena narkoba. Yang susah siapa? Yang sulit siapa? Ya. Iya benar. Apakah orang tua nggak terkena dampaknya? Pasti orang tua kena. Ya misalnya harus berurusan dengan kepolisian, ya harus berurusan dengan tempat rehabilitasi, ya misalnya seperti itu. Orang tua pasti kena dampaknya. Nah di sini agar itu tidak terjadi, ya kita harus mau mulai saat ini ya memberikan nilai-nilai positif itu kita yang lebih duluan. Jadi intinya nggak bisa dibiarin gitu ya Pak ya. Jadi, ya misalnya contoh misalnya anak ya dari misalnya pas SD-nya dia itu anak itu baik gitu. SMP-nya kok agak nggak baik dan SMA-nya jadi nggak baik gitu. Jadi ternyata mindset itu bisa berubah-berubah ya Pak ya. Ya karena dalam usia yang masih anak-anak dan remaja mereka masih mengeksplor dirinya, masih labil ya Pak sekarang gitu. Mereka masih banyak hal yang ingin mereka tahu. Nah di sini orang tua harus bisa menjadi filternya agar anak tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, iya betul. Nah di sini penting ya orang tua misalnya mengajarkan agama kepada anaknya dengan hal yang orang tua ketahui dulu.
Ya, kita tidak usah harus khatam dulu 30 juz baru kita mau mengajar anak kita. Ya, tidak usah seperti itu juga. Itu kalau menurut saya terlalu lebay. Ya, dengan hal yang kita ketahui aja meskipun sedikit, itu kita sampaikan ke anak kita. Ya, jadi kita sebagai orang tua juga mau belajar agama. Ya, karena kalau anaknya yang kita suruh, nah kamu rajin ya sholat, tapi orang tua nggak pernah sholat. Nah, baca Al-Quran, baca hadis, tapi orang tua nggak mau membacanya, hanya menyuruhnya saja. Nah, kadang lucu gitu. Kalau sampai anak nih udah kita sekolahkan misalnya di pesantren, ya dengan harapan menjadi anak yang soleh. Nah, kembalinya dia dari pesantren ke rumah, anaknya melihat bahwa orang tuanya tidak menjalani kewajiban agama. Ya. Orang tuanya enggak. Nah, akhirnya anak juga bingung gitu. Ya. Ngapain gua lama-lama di pesantren gitu. Nah itu akan menjadi dilema buat anak. Iya benar. Akhirnya apa yang sudah diajarkan hal yang positif di pesantren itu tidak akan anak itu jalani. Karena melihat realitanya gitu banyak yang mencontohkan tidak baik gitu ya. Iya. Orang tua itu kan memiliki ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Kalau sampai orang tuanya sendiri yang memberikan contoh yang tidak baik, itu akan lebih melekat dibandingin omongan gurunya, ustadznya. Ya. Iya juga. Nah di sini ya orang tua harus hati-hati. Makanya saya pernah sharing sama orang tua ya, bahwa psikolog yang terbaik bagi anak-anak kita adalah diri kita sendiri. Adalah orang tuanya. Ada orang tua sendiri. Ya. Iya benar juga ya, maksudnya ya kebanyakan orang bingung gitu ya, orang tuh pada bingung tuh gimana nih caranya merubah mindset anak saya yang sudah remaja, karena mereka tanpa melakukan apapun sudah nyerah duluan, ya udah gede ini biarin. Nah itu berarti kita udah kalah perang sebelum perang. Tapi padahal mindset itu penting ya Pak ya. Mindset itu penting. Makanya harapan saya kepada para orang tua, dimulailah yang namanya pesantren itu dari rumah. Ya. Karena sempat saya mendengar sebuah perkataan dari orang bijak gitu. Jadikanlah rumah kita ini sebagai madrasah utama bagi keluarga kita. Iya, dan anak-anak kita. Ya. Karena kalau kita hanya bergantung pada orang di luar dari keluarga, ya, ini akan membuat diri kita ini lemah, ya, tidak berdaya. Ya. Kalau nggak ada ustadznya, dia nggak nurut. Anak saya nggak nurut. Iya, ya. gitu. Kadang kayak gitu ada aja sih gitu ya. Nah itu yang bahaya, mindset yang seperti itu. Pola pikir yang seperti itu, kita menyerahkan nasib kita kepada orang lain. Ya. Padahal di agama nggak mengajarkan itu. Orang tua lah yang harusnya. Orang tua lah yang harus berperan besar di dalam kehidupan anak-anak kita. Iya, dalam pembentukan mindset tersebut. Iya. Iya. Tapi sebenarnya seberapa pengaruh sih Pak mindset itu terhadap kesuksesan seseorang Pak? Tadi kan di awal saya udah bilang bahwa apa yang kau tabur dalam pikiranmu, pola pikirnya, itu yang akan menjadi tindakan. Apa yang kau tabur di dalam tindakanmu, itu menjadi kebiasaanmu. Apa yang kau tabur di dalam kebiasaanmu, itu yang akan menjadi karaktermu. Apa yang kau tabur di dalam karakter, itu menjadi nasibmu. Jadi nasib ini bisa sukses, bisa gagal. Tergantung apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, yang membentuk pola pikir kita. Oh, jadi itu sangat berpengaruh ya Pak ya? Itu sangat berpengaruh sekali. Nah makanya saya juga baru menyadari ini setelah belajar, bukan belajar di bangku sekolah atau bangku kuliah ya, belajar di dalam kehidupan.
ya. Dan hal inilah yang saya terapkan untuk anak-anak di Fikar School, ya, agar anak-anak ini bukan hanya sekedar tahu ilmu akademis semata, tapi juga ilmu kehidupan. Karena ilmu kehidupan itu yang paling penting, karena itu yang akan kita praktekkan. Betul. Nah, jadi secara nggak langsung anak-anak kita ajari bagaimana memiliki pola pikir atau mindset yang benar. Iya, jadi harus berani menghadapi realita dan masalah ya. Nah itu yang paling penting. Karena kan ada anak pinter ketika ngadepin masalah buyar. Iya, lari. Gitu kan. Iya, mindset seperti itu harus mulai ditanamkan dari sekarang. Harus ditanamkan dari usia sedini mungkin. Ya, jadi kita jangan pernah berpikir bahwa anak ini nggak tahu apa-apa. Ya, kita yang lebih paham. Akhirnya anak ini kita tidak ajak untuk berpikir. Ya, karena anak itu harus diajak berpikir. Makanya saya dengan anak saya itu lebih seringnya berdiskusi. Bukan hanya menginstruksikan saja. Iya, jadi ketika anak saya dapat masalah, dia mendatangi saya, ayah, ini kenapa ya? Kok pas saya belajar nih, saya melihat gurunya ini kurang bisa mengajarkan dengan baik. Bayangin, anak bisa menilai begitu. Ya, dia merasakan gitu ya. Iya, dia biasanya merasa bahwa gurunya sebelumnya itu kalau mengajar itu memiliki cara ajar yang lebih baik gitu. Misalnya yang dia bilang ke saya, barusan tadi dia cerita sama saya. Guru yang sebelumnya kalau misalnya sebelum masuk ke materi, dia sering mengajak kita ngobrol dulu. Ada ice breaking ya, seru-seruannya dulu. Iya. Jadi anak-anak itu merasa bahwa belajar itu fun, nyaman gitu. Nah, setelah nyaman baru masuk ke materi. Tapi kalau sekarang enggak ya. Langsung buka bab sekian. Nah, di sini kan anak jadinya stres. Anak juga udah bisa berpikir seperti itu. Iya. Dan itu saya dengar apa yang menjadi unek-uneknya dia. Ya, saya dengerin gitu. Nah, baik nak, kalau kamu nggak suka dengan cara seperti itu, coba kamu WA ke ayah, unek-unek kamu, nanti ayah sampaikan ke pihak yang bersangkutan. Ya. Di situ anak saya merasa, oh iya ya, nanti adek ini deh bikin dulu apa yang menjadi unek-unek adek tulis, nanti adek WA ke ayah, nanti ayah sampaikan. Nah, di situ kan anak juga kita ajak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini lebih nancep ke diri anak. Lebih, maksudnya ke dalam mindsetnya itu lebih masuk lah gitu ya. Ya, kalau kita misalnya anak sedang ingin bicara dengan orang tuanya terus kita masa bodoh. Iya, apalagi anak tahu apa sih gitu kayak gitu sih. Udah kamu nurut sama guru kamu. Ya. Gitu, iya. Kamu harus taat sama guru kamu. Ya. Nah, di situ anak akhirnya nggak bisa mengungkapkan pendapatnya. Akhirnya anak kebingungan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dan jangan heran gitu kalau anak kita menjadi anak yang lemah mentalnya. Karena terbiasa dengan hal-hal yang instan gitu. Nah itu. Tidak ada proses berpikir di sana gitu kan. Cuman taunya oh iya gitu doang ya. Iya. Ya. Okay. Tapi sebenarnya sih Pak yang anak inginkan tuh ketika pembentukan mindset ya Pak ya. Dalam pembentukan mindset itu kadang anak-anak kan sering berbuat salah tuh. Ya kan? Karena kadang anak-anak itu berbuat salah atau berbuat ini kan nggak serta-merta mereka itu, karena kan mereka nggak tahu ya. Misalnya contoh mereka nggak tahu nih dalam main atau dalam pikiran mereka tuh nggak tahu bahwa itu tuh salah. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan seorang orang tua ketika anak itu memiliki mindset atau berbuat salah gitu, biar tidak menjadi mindset yang buruk bagi anaknya? Kalau saya pribadi yang saya lakukan ke anak saya gitu, pas anak membuat kesalahan, iya itu biar nggak sakit hati anak tuh. Kalau mindsetnya sakit hati kan, wah awas nih ntar gue balas. Iya.
pasti harus mengingatkan bahwa anak kita ini melakukan kesalahan. Jangan kita biarkan. Ya, karena kita saking sayangnya gitu sama anak. Anak berbuat apapun kita benarkan gitu, meskipun itu salah. Harus tetap diingatkan kesalahannya. Harus tetap diingatkan dan kita harus responsif. Jangan anak sudah melakukan itu berulang kali, terus kita diam saja gitu. Khawatir itu jadi mindset dia gitu ya, itu jadi kebiasaan dia kayak gitu ya. Nah di sini memang ada kerjasama antara suami dan istri. Ya. Kalau misalnya salah satu sibuk, yang salah satu ingatkan. Jangan mendidik anak itu misalnya hanya tanggung jawab istri. Ya, suami nggak ngapa-ngapain, pokoknya tugasnya hanya cari duit, cari nafkah. Tugas mendidik anak hanya istri saja. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh hitung-hitungan dengan pasangan. Siapa yang duluan, itulah yang harus memulai. Iya juga ya, berarti ketika salah itu anak-anak itu tidak langsung kita marahi habis-habisan gitu ya. Iya. Pokoknya kita harus dengan pasangan itu duluan approach ke anak. Ya. Nah, langsung kita dealing dengan situasi dan kondisi yang ada di anak. Ya, itu penting gitu. Karena tidak ada situasi yang ideal. Ya, kalau kita mengharapkan situasi yang ideal nanti di surga, anak itu soleha. Ya semuanya anak ada baik, masalah gitu. Pasangan kita juga baik, kitanya juga baik. Ya, kalau kayak gitu, waduh, enak banget. Nah itu hanya angan-angan kitanya, impian doang gitu. Betul. Nah, tapi kenyataannya di dunia kan nggak seperti itu. Nah, kalau tidak istrinya ya suaminya harus jadi suami yang benar. Kalau tidak suaminya ya istrinya harus jadi istri yang benar. Ya kalau dua-duanya ideal itu bagus banget. Itu harapan kita semua, idamannya gitu, idaman kita semua. Tapi kalau tidak seperti itu ya sudah, kita yang harus mau memulai duluan, approach anak itu. Approach anak. Iya sih, kadang-kadang memang orang tua itu males ya approach itu, kayak biarin aja lah. Nah ini itu ignorance. Anak buat salah buat apa, jadi lama kelamaan anak itu terbentuk mindset, oh ternyata saya berbuat ini itu nggak apa-apa gitu. Padahal itu salah gitu kan. Itu salah. Oh, berarti harus ada yang approach duluan gitu dari keluarga. Harus. Siapapun yang duluan itu yang harus memulai. Iya, berarti mindsetnya harus dirubah ya. Iya, orang tua nih. Terutama ini karena kan orang tua biasanya itu ayah aja gitu. Ya bunda aja, ya ayah aja, bunda aja gitu. Nah itu karena memang bisa terjadi karena orang tua tidak mau belajar menjadi orang tua. Padahal menjadi orang tua itu harus kita memiliki ilmunya. Nah ini yang terjadi juga sama saya di awal-awal berumah tangga. Karena nggak punya ilmunya, akhirnya ya wajar. Sering terjadi pertengkaran, cekcok. Ya. Nah, tapi alhamdulillah pas di tahun kedua saya menikah, saya mendirikan Vicar School. Dan di saat saya mendirikan Vicar School, karena saya tidak memiliki background pendidikan formal di dunia pendidikan atau di dunia parenting, akhirnya mau nggak mau saya harus belajar mandiri. Nah, disinilah saya secara nggak sadar belajar menjadi orang tua. Oh, iya. Nah, ilmu yang saya dapatkan ini, saya dapat praktekkan di dalam kehidupan berumah tangga saya. Dan akhirnya saya jadi tahu cara mendidik anak yang efektif. Iya, karena orang tua nggak ada sekolahnya pas kayak nggak ada sekolahnya. Kita harus mau inisiatif gitu. Iya, untuk belajar. Betul. Oh iya, jadi
dari situ, dari orang tua lah mindset itu terbentuk, dan mindset itu akan membentuk ke generasi selanjutnya ya Pak ya. Iya. Jadi penanaman mindset itu sangat penting, berawal dari orang tua dan keluarga gitu ya. Karena kalau nggak seperti itu, nanti anaknya misalnya mindsetnya jelek nih, dibawa lagi, punya anak lagi, diturunin lagi, turunin lagi, jadi kan mindset itu jadi hancur. 7 turunan gitu. Benar, itu diawali oleh sikap kita yang ignorance. Ya masa bodoh gitu. Masa bodoh, tidak peduli ya. Kita hanya berpikir hanya untuk diri kita sendiri ya. Ini yang berbahaya. Nah, kalau kita siap menanggung resikonya ya silahkan. Itu yang tidak mau. Oke, terima kasih Pak Doni tentang mindset pada sore hari ini ya, sangat-sangat jelas bagi orang tua terutama dan umumnya bagi semuanya, bahwa ternyata pentingnya mindset itu sangat-sangat karena sangat menentukan nasib kita di depannya seperti apa. Iya, benar sekali. Iya, terima kasih Pak Doni untuk sore hari ini. Sama-sama. Baik, kembali lagi di Beyond Education Podcast. Nanti akan segmen selanjutnya. Ditunggu saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua.